teman-teman, selamat datang di program acara Cahaya Ramadan. Awal baru dalam hangatnya ukhuwah Islamiyah. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa pengalaman seorang mualaf di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Gimana sih ceritanya? Yuk simak keseruannya. Kali ini kita sudah bersama Kak Willy. Halo Kak Willy. Halo. Terima kasih sudah datang di program acara Cahaya Ramadan. Iya, sama-sama. Apa kabar nih Kak Willy sebelumnya? Alhamdulillah baik. Iya, untuk puasa hari ini lancar nggak kira-kira? Alhamdulillah juga lancar, Ya. sangat lancar. Ya, alhamdulillah. Jadi di sini kita akan ngobrol santai aja ya Kak Willy tentang perjalanan Kak Willy masuk Islam. Boleh dong Kak Willy diceritakan perjalanan awal masuk Islam? Jadi pada waktu itu saya sebenarnya adalah seorang Katolik Ya. waktu lahir sampai SMK. Lalu dalam tahun kemarin 2025, kurang lebih 6 bulan lalu, saya mendapat hidayah pada malam hari. Waktu itu saya tertarik dengan agama Islam dan ingin masuk Islam sebagai Muslim. Karena dari Islam itu saya dapat belajar bahwa dunia ini itu sebenarnya seperti kayak ujian kita untuk nanti diuji di akhirat, seperti itu. Nah, salah satunya itu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran itu yang membuat saya benar-benar berpikiran bahwa Islam tuh memikirkan sedalam ini. Karena Islam itu sebenarnya kan dari memakai logika sebenarnya. Jadi makanya waktu itu saya pernah dengar dakwah itu kalau seorang Islam itu harus berpikir secara logis. Karena kalau nggak logis nanti nggak akan masuk sama Islam. Jadi Islam itu apa nanti dia nggak bakal akan nyambung seperti itu. Nah makanya saya suka dengan Islam karena logis itu tadi. Nah setelah itu dalam waktu malam itu saya entah kenapa tiba-tiba saya itu ingin mempelajari surat-surat dari Al-Quran. Saya coba searching di Google dan ternyata muncullah Al-Fatihah. Itu surat pertama yang saya pelajari waktu malam itu, di hari itu. Sebelum itu saya nggak tahu Al-Fatihah itu surat apa. Yang penting saya baca, saya coba hafalkan, saya tahu maknanya. Tapi setelah saya masuk Islam, saya baru tahu waktu saya mempelajari sholat, bagaimana cara sholat yang benar, baik dan benar, itu saya paham bahwa Al-Fatihah itu ternyata sepenting itu. Surat wajib ya? Iya, surat wajib. Jadi saya tuh kaget, jujur saya kaget. Padahal saya tuh ya cuma kayak random aja belajar. Ternyata yang saya pelajari itu adalah surat yang terpenting seperti itu. Jadi itu salah satu yang bikin saya ingin sekali masuk ke dalam Islam, dan pedoman saya itu pengen saya tuh hidup sebagai Islam karena Al-Quran seperti itu. Ya, mengikuti ajaran Nabi. Ya, keren sekali Kak Willy. Terus terhadap respon keluarga tuh gimana Kak Willy? Untuk respon keluarga sebenarnya dari ayah itu sebenarnya sudah Islam waktu itu, dan ibu saya itu Katolik. Jadi secara keluarga saya itu sebenarnya sudah berbeda agama. Jadi dari ayah itu sudah Islam, dari ibu itu Katolik. Nah, untuk itu kalau bapak ayah saya sebenarnya biasa aja, karena ya kalau maunya seperti itu silahkan, nggak apa-apa masuk aja. Nah, kalau ibu waktu itu sebenarnya nggak rela, cuma saya yakinkan dengan ajaran-ajaran Islam bahwa itu nanti saya akan hidup seperti ini, menjalani hidup seperti ini. Jadi setelah beberapa kurun waktu, akhirnya ibu saya merelakan saya untuk masuk Islam. Oh, jadi gitu. Terus ini kan puasa pertama yang sedang Kak Willy jalani. Yeah. Apa sih tantangan terbesar Kak Willy dalam bulan Ramadan ini? Sebenarnya tantangan terbesar dalam puasa itu menurut saya nggak ada. Bahkan itu membantu kita untuk menata kembali jadwal makan yang mungkin berserakan. Bahkan sebenarnya puasa itu banyak makna yang bisa kita dapatkan. Malah nggak membebani kita sebagai Islam atau sebagai Muslim atau Muslimah. Menurut saya malah membantu sekali. Karena puasa itu adalah bulan suci di mana
umat-umat Islam itu bukan umat-umat, pokoknya manusia, semua manusia itu Berlomba. ini diampuni dosanya. Iya. Nah, karena hari turunnya Al-Quran juga gitu. Jadi ini bulan-bulannya benar-benar suci dan menurut saya nggak logis kalau bisa dibilang membebani. Sebenarnya enggak sama sekali. Menurut saya malah membantu, apalagi itu juga logika Islam itu nyambung kayak dengan dunia kedokteran. Iya. Jadi sebenarnya puasa itu malah membantu kita, metabolisme kita itu semakin baik. Justru Betul. seperti itu. Jadi makanya sudah nggak ada beban sama sekali, malah senang buat menjalaninya. Karena juga untuk kebaikan diri sendiri. Iya, untuk menahan hawa nafsu tuh gimana Kak Willy? Kalau untuk menahan hawa nafsu, mungkin nafsu bisa banyak ya. Nafsu kan bisa makan, bisa nafsu seksual, sebenarnya maaf ya, seksual seperti itu. Nah, kalau itu sebenarnya dari pikiran kita juga. Kita seorang laki-laki atau perempuan itu pasti memikirkan sesuatu yang berbeda ya. Iya. Kalau laki-laki itu kan pasti semuanya itu tentang nafsu pasti ada. Walaupun kita mungkin sesuci apapun, walaupun saya seperti ini, saya pasti akan pernah memikirkan seperti itu, ya kan? Kita nggak bisa bilang kalau cowok itu suci. Jadi Betul. apalagi ada orang bilang kalau misal pacaran sama orang yang tahu Al-Quran, Iya. itu kan sama aja kayak membohongi diri sendiri. Jadi Iya, betul. kalau itu kan tergantung orangnya. Jadi ya kalau nafsu sebenarnya perbanyak zikir aja. Perbanyak zikir, kalau misal kita nggak sengaja memikirkan sesuatu, langsung zikir sebanyak mungkin sampai ingat kalau itu nggak boleh. Dosa. Jadi biar kalau itu dosa. Jadi supaya langsung dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Karena walaupun ini bukan bulan yang suci, walaupun di bulan-bulan sebelumnya, Allah itu sebenarnya sudah memaafkan kita dari sholat sebenarnya. Iya. Sebenarnya dari sholat itu kita sudah dimaafkan. Yang penting kita ada niatnya untuk bertobat. Iya. Iya, makanya kita harus berbanyak zikir karena memang manusia itu kan tempatnya salah. Jadi kita nggak bisa langsung bilang orang itu banyak salah. Jadi kita nggak bisa menghakimi, siapapun yang bisa menghakimi cuma Allah. Seperti itu. Iya, betul. Terus apa sih makna di bulan Ramadan ini? Makna di bulan Ramadan yang sebelumnya saya sebutkan itu adalah bulan suci juga. Iya. Dan itu menurut saya adalah bulan yang paling bermakna untuk Islam, yang untuk umat-umat Muslim seperti itu. Karena dengan bulan ini adalah diturunkannya Al-Quran. Iya. Nah, Al-Quran itu adalah seperti apa ya? Cahaya. Iya, seperti cahaya untuk kita untuk hidup di dunia ini. Kita harus ada itu tuh kayak jalan kita untuk menuju kesuksesan seperti itu. Iya, betul. Kayak jalan kebenaran. Iya. Karena di Al-Quran itu dari awal bumi dibuat sampai akhir kiamat nanti itu dijelaskan. Apalagi aturan-aturan di dunia ini. Nah, yang saya suka dari bulan Ramadan ini ya salah satunya tadi puasa, karena itu membantu kita. Lalu banyak orang-orang yang sebelumnya berdosa, mereka tobat Iya. karena bulan suci. Ya saya nggak bisa bilang walaupun nanti bulan suci doang tobat, ini nggak bisa bilang seperti itu. Karena ada yang namanya sholat tobat ya kan. Iya, Nah jadi betul. nggak bisa kita bilang kalau masa tobat di bulan suci doang, kan nggak juga. Bisa sholat tobat kalau mau gitu kan. Nah seperti itu. Jadi ya emang bulan ini benar-benar bermakna sekali buat kita untuk sebagai muslim dan muslimah seperti itu. Terus kepedulian apa sih yang sudah Kak Willy lakukan di bulan suci Ramadan ini? Ya bagaimana? Kepedulian apa yang sudah Kak Willy lakukan di bulan suci Ramadan ini? Kepedulian bagaimana maksudnya? Kayak semisal Kak Willy itu sudah ngelakuin kayak sudah berbagi ke orang-orang atau gimana gitu? Kalau peduli sebenarnya itu sendiri-sendiri ya, karena kita nggak boleh sombong. Saya takutnya nggak sengaja saya sombong, saya takut seperti itu. Soalnya ya kalau berbagi itu pasti ada, mungkin walaupun online ataupun pakai uang e-money seperti itu juga berbagi. Intinya seperti itu. Kalau untuk makanan saya belum, karena saya belum bekerja. Kalau sudah bekerja insya Allah nanti saya bisa bantu-bantu untuk berbagi makanan atau zakat seperti itu di bulan puasa. Tapi untuk sekarang saya cuma bisa bantu-bantu bagi-bagi takjil, itu aja. Mungkin di Koperasi Merah Putih seperti itu, saya ikut serta. Kadang Jumatan juga saya ikut serta. Keren sih Kak Willy. Terima kasih. Mungkin Kak Willy ada beberapa pesan untuk teman-teman, siapa tahu yang lagi nonton kita juga ada yang mualaf seperti Kak Willy. Ini pesan aja.
Pesan apa? Pesan. Ya, pesan. Pesan saya sebagai salah satu mualaf juga untuk kalian yang mungkin mualaf, tolong kalian itu harus berpikir dulu. Mualaf itu benar-benar kalian sudah bisa berpikir secara jernih bahwa kalian masuk ke agama ini itu tujuannya buat apa. Jadi bukan kalian cuma masuk aja, cuma karena FOMO atau gimana. Itu menurut saya malah membuat dirinya sendiri hancur. Karena sejujurnya kita itu manusia harus memilih salah satu pilihan yang diberi oleh Tuhan, ya kan? Jadi kita nggak bisa nggak bisa nyalain agama ini nyusahin atau gimana. Kan banyak orang bilang tuh Islam menyusahkan. Misalnya kayak sholat harus 5 waktu wajib, bahkan ada sunat-sunahnya seperti itu, ada peraturannya. Nah itu menurut saya, karena saya sudah berpikir secara awal karena Islam itu logis, saya itu berpikir bahwa kenapa mereka memikirkan ini Islam itu adalah agama yang susah buat kita lakukan, padahal itu sangat mudah sekali menurut saya. Karena sholat kita bisa di mana aja, yang penting kita dalam keadaan suci, berwudu ataupun tayamum dan lain-lain kalau nggak ada air, itu bahkan sudah mudah banget gitu. Cuma mencari tempatnya mungkin mungkin dimanapun, yang penting tahu arah kiblatnya, bisa sholat. Maksudnya semudah itu. Dan kalau kita bicara tentang peraturan-peraturan di Islam, itu semuanya itu demi kita, bukan demi siapapun. Itu demi kita, supaya menjaga kita dari dosa-dosa besar dan lain-lain, atau perzinahan, maksiat dan lain-lain. Itu kan untuk diri kita, buat kita diadili di akhirat nanti. Nah, setidaknya walaupun kita berdosa, sholat itu membantu kita untuk untuk membantu kita untuk menghapus dosa-dosa kita nanti di dunia ini. Jadi makanya sebisa mungkin walaupun telat ataupun melewati waktu sholat, kalau bisa tetap sholat, tetap dibayar. Karena itu nanti adalah dorongan kita untuk masuk ke surga nanti, seperti itu. Dan untuk kalian yang sudah mualaf, kalau mualaf, tolong kalian benar-benar serius untuk menjalani agama ini, karena kita sebagai muslim dan muslimah itu hidup di dunia ini untuk tujuannya untuk akhirat, seperti itu. Jadi semuanya yang belum bertobat, tolong cepat bertobat, karena dunia ini sudah dekat dengan kiamat, seperti itu. Jadi tolong semuanya kalau bisa segeralah bertobat, ingat Allah, dan apapun yang terjadi nanti kita insya Allah mati syahid, seperti itu. Amin. Amin. Jadi istilahnya tuh sholat pedoman bagi kita ya Kak? Iya, betul sekali. Oh iya Kak Willy, ada yang kelupaan nih. Apakah ada momen atau takut saat awal menjalani puasa? Sejujurnya untuk pribadi sendiri nggak ada sih. Karena sekali lagi itu bulan suci dan kita justru harus menyambutnya. Jadi nggak ada ketakutan sama sekali ataupun ragu. Terus apa saja sih kebiasaan baru yang Kak Willy lakukan dan bangun semenjak memeluk agama Islam yang bertetapan di bulan Ramadan? Dan bagaimana Kak Willy menjalani aktivitas keseharian di bulan Ramadan? Mungkin untuk sebelum Ramadan, sebelum bulan puasa dan sesudah, itu yang paling kerasa itu sebenarnya kegiatan ketika kerja di outdoor, seperti memotret dan video dokumentasi. Itu yang menurut saya lumayan capek ya, bisa dibilang. Soalnya apalagi nanti take-nya lebih banyak dan misalnya banyak kegagalan atau retake, itu yang bikin mungkin moodnya turun gitu. Tapi saya menangani itu dengan cara ngobrol dengan tim atau dengan teman yang sedang ada di tempat itu, sedang ada di ruang produksi itu. Karena kenapa? Semakin kita banyak ngobrol, itu nanti kita jadi nggak kerasa jamnya, tiba-tiba udah buka puasa seperti itu, atau tiba-tiba udah waktunya sholat dan lain-lain. Nah itu kan kayak nyekip waktu ya, bisa dibilang kayak meng-skip waktu supaya lebih cepat dan nggak kerasa. Jadi moodnya nanti akan lebih semangat lagi. Jadi karena kita membicarakan tentang produksi film atau gimana, itu yang paling penting. Soalnya saya pernah lihat podcast juga, itu produksi film itu yang paling harus dijaga
itu adalah mood dari tim. Iya. Karena kalau timnya itu moodnya udah jelek dari awal, pasti mereka nggak akan semangat untuk melakukan kegiatan tersebut. Karena mungkin sebagai produser itu yang paling penting banget untuk menjaga mood timnya. Karena sekali ada marah atau ada drama lain-lain, itu nanti takutnya malah sindir-sindiran dan nanti nggak jadi seperti itu kan. Nah itu yang bikin bulan puasa tuh sebagai tantangan juga sebenarnya ya. Cuma ya itu tadi harus menjaga mood, dan insya Allah nanti nggak akan kerasa puasanya. Jadi tiba-tiba aja udah buka puasa seperti itu. Dan mungkin yang lain konten, mungkin untuk membuat konten di rumah, karena saya kan punya studio di rumah. Jadi saya biasanya membuat konten game dan lain-lain. Itu mungkin untuk kalau di bulan puasa ini agak lelah. Sebenarnya kalau bisa dibilang lelah itu tergantung orangnya ya. Tapi kalau saya itu biasanya itu take video di rumah itu sendiri, dan capeknya minta ampun kalau misal nanti harus nata lighting dan lain-lain, atau bahkan menata kamera yang berbeda-beda angle-nya atau komposisi. Nah itu yang paling penting. Nah jadi mungkin ada lelah, tapi nanti di bagian editing nanti saya pasti akan langsung happy lagi. Soalnya kenapa? Saya suka dengan hasil yang saya video, karena capeknya terbayarkan. Jadi kita harus mencari hadiah untuk diri sendiri. Pokoknya itu yang paling penting, karena kita melakukan sesuatu pasti untuk hasil yang memuaskan kan. Maksudnya kayak kita membuat video, film, itu pasti capek, pasti semuanya capek. Cuma kalau dilakukan semuanya dengan lancar, dengan baik, pasti hasilnya bagus. Pasti akan suka dengan hasilnya. Iya. Nah, walaupun untuk pas waktu editing mungkin agak berat, karena karena mencari ide dan lain-lain itu menurut saya yang paling menguras otak banget. Jadi itu yang bikin lelah otak saya, dan mungkin saya akan tidur sebentar untuk jeda, karena kalau nanti dipaksa dipikirkan, takutnya hasilnya videonya mungkin kurang maksimal. Iya. Kurang maksimal, dan nanti takutnya saya nggak happy dengan hasil itu. Jadi makanya saya istirahat juga. Jadi semakin banyak kegiatan sebenarnya semakin capek juga. Cuma kalau dilakukan dengan benar dan dengan jadwal yang presisi, mungkin ada jadwal tidur, jadwal pokoknya makan dan lain-lain, itu insya Allah nanti aman semuanya. Jadi tetap menjalani puasa, dan itu wajib, kecuali kalau lagi sakit mungkin ya itu beda cerita. Cuma kalau lagi sehat tetap semangat, jangan sampai batal puasa ataupun mokel gitu ya. Nah karena itu semua juga karena Allah itu mengasih kita kesempatan untuk membuat film seperti itu buat mempromosikan kita sebenarnya. Karena itu karena itu kita harus ngasih Allah dengan kita taat seperti itu. Jadi kayak timbal balik, jangan kayak kita merasakan enaknya aja, nanti takutnya istirahat kan. Nanti takutnya kita dikasih enaknya aja, terus ternyata kita pas di akhirat nanti maksudnya neraka, kan gitu nggak boleh. Iya, betul. Gitu. Baik, terima kasih Kak Willy. Itu dia cerita inspiratif dari seorang mualaf. Semoga kita tetap selalu bersyukur, dan semoga kita tetap ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya Nabila Eka Putri pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.